Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2025. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh pengunjung kebaktian ini. Kami juga menyambut dengan sukacita kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKI Pamanukan. Jika Bapak Ibu, Saudara-saudari memerlukan informasi dan pelayanan, silakan menghubungi Penatua Jimmy Situmorang atau Sekretariat Gereja. Pelayanan Kebaktian Minggu Paskah keempat. Kebaktian Minggu Paskah keempat 11 Mei 2025 dilayani oleh Pendeta Paulus Christian Mulyono dari GKI Pasteur. Biston pagi diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 waktu pukul 5.30 WIB. Tempat di gereja dipimpin Pendeta Jenny. Kami juga menginformasikan bahwa mulai 10 Mei 2025 Biston pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 WIB. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam doa pagi. Kebaktian rumah tangga diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 waktunya pukul 19 WIB. Penyelenggara majelis jemaat bertempat di gereja dipimpin Penatua Iwan, liturgosnya Ibu Hani Mariani. Kami mengundang anggota jemaat dan simpatisan hadir dalam kebaktian tersebut. Berita duka cita. Telah dipanggil Bapa di sorga pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Bapak Sudung Simbolon atau Opung Daniel Simbolon usia 70 tahun. Ayah dari Ibu Melparida Simbolon atau Bapak mertua dari Penatua Ojakma Lumban Batu. Almarhum akan dikebumikan pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2025 di Pangururan, Samosir, Sumatera Utara. Majelis Jemaat, anggota jemaat dan simpatisan mengucapkan turut berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan penghiburan. Kebaktian Peneguhan Pendeta. Majelis Jemaat GKI Depok akan menyelenggarakan kebaktian peneguhan atas diri Pendeta Hobert Fideman Gratius Ospara dengan basis pelayanan GKI Depok yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Mei 2025 waktu pukul 17 WIB sampai dengan selesai bertempat di GKI Depok. Mohon dukungan doa anggota jemaat dan simpatisan agar kebaktian ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk jadwal kegiatan doa 10 hari, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari bisa melihat di dalam warta cetak. Kiranya kita ikut dalam kegiatan doa 10 hari ini dan ambil bagian di dalam kegiatan ini. Persembahan syukur tahunan. Dalam ibadah Pentakosta atau ibadah syukur tahunan pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2025 pukul 9 WIB, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur tahunan. Itu berupa celengan atau amplop persembahan syukur tahunan. Kiranya kita dapat mempersiapkannya dari sekarang.
Untuk persembahan umat yang masuk dari tanggal 3 sampai 8 Mei 2025 totalnya adalah Rp4.216.000. Sekian warta Jemaat hari ini. Umat kami undang bangkit berdiri. Kita mulai ibadah pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ 178 bait 1 sampai 2. Allah mengutus. Putranya Yesus Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita, pusara kosong bukti kebangkitannya. Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku telah berakhir, berakhir pula deritaku. Mati taklukkan hidup abadi, dan ku disambut oleh juru selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Kebaktian ini berlangsung dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Halo semua, selamat Paskah. Wah, nggak kerasa kita sudah di Paskah keempat ini. Berarti kita sudah harus memulai persiapan persembahan syukur tahunan untuk pelayan Pentakosta mendatang. Tema kita hari ini, suara Allah yang senantiasa menuntun. Yesus sebagai gembala adalah tema yang sering kita dengar ya. Justru pertanyaannya, tipe domba yang seperti apakah kita ini? Domba yang mau mendengar suara gembala atau domba yang semaunya sendiri? Mari kita renungkan. Di padang hijau
Mari saat ini kita mengakui dosa-dosa kita secara pribadi. Doa mulai. Bapa di surga, ampunilah kami di dalam kemurahan-Mu, berikanlah kami hikmat untuk mampu mengikuti jalan-Mu dan hidup terus dengan kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Mazmur 91 ayat 4 dan 5. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisau dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Mari kita bersama menyiapkan hati. Mari kita tunduk di hadapan Allah. Dia akan berfirman untuk kita, dan biarlah kita dengan setia mendengarkannya. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik, tuntunlah kami ya Tuhan, di saat kami dalam segala keterbatasan, kerapuhan, kami membutuhkan Engkau. Biarlah Engkau berkati setiap hati kami untuk dituntun dengan rendah hati, sedia mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya kami memperoleh kekuatan yang baru untuk menempuh perjalanan hidup kami selanjutnya di setiap hari kehidupan ini. Pimpin kami saat kami mulai mendengarkan melalui bacaan firman Tuhan hari ini. Tuntun kami ya Tuhan untuk penjelasannya di dalam khotbah. Tuhan yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari ya Allah Gembala kami yang baik, berfirmanlah. Anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Kisah Para Rasul pasal ke-9 ayat 36 sampai yang ke-43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus
dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kepada ia berpaling kepada mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan tadi dengan menyanyikan Mazmur 23 secara berbalasan.
Bacaan kedua. Bacaan kedua menurut Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Bacaan kedua menurut Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Kemudian daripada itu aku akan melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seseorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari ataupun panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab Anak Domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mereka. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus dalam menurut Yohanes 10 ayat 22 sampai dengan 30. Injil Yohanes 10 mulai dengan ayat 22. Demikian. Kemudian tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi Dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera kiranya ada di tengah kita semua pada hari ini. Dan dengan hati bersyukur kita datang kepada Tuhan dan untuk mendengarkan suara Tuhan yang hendak berbicara pada kita. Saudaraku yang terkasih, pada hari ini barangkali ada banyak jeritan hati. Jeritan hati itu adalah sesuatu yang terungkap dari kedalaman hati seseorang. Pernahkah saudara tahu bahwa seorang yang dikatakan dia orang yang sangat setia, tetapi keluhan hatinya ini sampai begitu dalam dan mengingatkan tentang derita yang tidak mudah yang dia hadapi. Karena kalau kita baca di dalam kitab Ayub 3 ayat 11, dia sampai mengatakan apa ya ketika dia berkeluh kesah. Dia mengatakan, kok saya sampai lahir sih? Menyesali kelahirannya. Sampai dia mengatakan tentang bagaimana dia kok diberi hidup, itu kan maksudnya. Dia kecewa dengan kehidupannya. Ini seorang Ayub. Tapi saudara-saudara, ini hendak menyatakan barangkali ini mewakili kita juga. Ketika kita sedang terpuruk, ketika kita sedang mengalami satu keadaan, mungkin salah satunya itu sakit. Ada orang yang karena sakit dia mengatakan, Tuhan cabut saja cepat nyawaku. Karena apa? Tidak tahan, jenuh, bosan, berjuang ini, diobati itu, terus keluar masuk rumah sakit. Mikir lagi uangnya berapa, oke ada BPJS, tetapi juga biaya yang lain itu tidak sedikit. Sampai putus asa. Tetapi saudara-saudara, hari ini kita bersama-sama hendak mendengarkan suara Allah yang senantiasa menuntun. Pertanyaannya saudara, di dalam masalah kehidupan yang kita alami selama ini, kita lebih mendengar suara siapa? Suara Tuhan atau suara diri kita sendiri? Atau orang-orang yang di sekeliling kita yang berusaha untuk mempengaruhi kita, entah itu yang baik, yang benar, maupun juga yang bisa yang menggoda, supaya kita mengambil keputusan tertentu yang sebenarnya itu bukan jalan dari Tuhan. Yang mana yang kita dengarkan? Saudara, slide yang kedua. Kita lihat slide berikut ini mengingatkan kepada kita, saudara. Silakan slide berikutnya. Ya, slide berikutnya ini saudara mengungkapkan yang kita dengar itu banyak suara-suara lain. Suara yang dapat kita dengarkan. Suara siapa? Pertanyaannya yang paling kita dengar. Suara siapa? Saudaraku yang terkasih, pertanyaannya apakah suara Tuhan? Saudaraku yang terkasih, ini menjadi hal yang penting pada saat ini. Firman Tuhan hendak mengungkapkan kepada kita tentang Allah yang tidak berhenti menuntun kita. Allah yang terus menolong kita, sehingga dikatakan, ingat saudara, suara Allah itu senantiasa menuntun. Kembali kepada Ayub tadi, ini di tengah perjalanan. Tuhan itu tahu dia seorang yang setia. Tetapi saudara-saudara, bahwa ketika orang itu mengalami sebuah hal yang tidak mudah itu kadang-kadang dengan suasana begitu terjepit, itu bisa begitu. Sehingga kita kemarin itu ada persekutuan, lagunya itu tetap tersenyum di tengah badai. Ada lagu juga ya, dalam suka duka ku tetap tersenyum gitu ya. Apa betul dan begitu mudah ketika kita kesulitan lalu kita tersenyum? Dalam duka tersenyum, kehilangan orang yang kita kasihi tersenyum. Baik itu maksudnya tentu ada prosesnya.
Dan lagu yang mungkin lebih mewakili adalah lagu Di Tengah Ombak, betul? Lagunya gimana lagunya? Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang wan arah hidupku. Ya, stop sampai di situ. Ketika di tengah badai, ombak, gelombang, tofan, seringkali arah tujuan kita bisa terhilang. Karena apa? Karena tidak tahan menghadapi peristiwa hidupnya. Nah saudara, hari ini kita mau belajar pada firman Tuhan. Kalau dikatakan banyak suara yang dapat didengar. Orang menasehati A, nasihati B, nasihati C. Kadang-kadang orang kemudian menyesal karena kenapa aku mendengarkan orang itu. Kok saya tidak mendengarkan Tuhan? Kenapa yang aku dengarkan orang yang tidak dekat dengan Tuhan, yang tidak tahu jalan kebenaran. Hanya pokoknya selesai, tetapi prosesnya itu memang begitu cepat dan aku tertarik, tetapi aku sekarang tersesat. Ada banyak yang seperti itu saudara-saudara. Hari ini kita bersama-sama mau menyatakan sebuah pengenalan kita. Siapa Tuhan? Bacaan kita mengatakan Dia gembala yang baik. Dia akan menuntun kita, saudara. Tetapi apa kita mengenalnya dengan baik? Apa kita percaya kepadanya? Siapa Tuhan bagi saudara dan kita semuanya ini, Bapak Ibu? Bukankah Tuhan itu Yesus yang karena melihat kita ini karena dosa akan binasa, Dia memberikan dirinya, menuntun, menyelamatkan kita. Dan kita di kitab Wahyu tadi sekelumit kita baca dan kita memperhatikan, itu adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Kesusahan-kesusahan kita ini Bapak Ibu, itu dituntunnya. Dan mereka semua pakai jubah putih. Siapa itu? Orang yang keluar dari kesulitan yang besar dan dituntun ke air kehidupan. Oleh siapa yang menuntun? Sang anak domba. Kenapa jubahnya putih? Karena orang-orang itu percaya, sehingga saudara, segala dosanya telah dibasuh dengan darah anak domba dan jubahnya menjadi putih. Itu kapan? Sudah dilihat di sana. Orang-orang pada menderita. Tetapi penglihatan Yohanes menggambarkan, tetaplah setia. Lihat itu. Yohanes menyampaikan penglihatan ketika orang-orang itu saudara sangat-sangat sedang berjuang dengan tidak mudah. Tapi mengatakan tetap setia, sang anak domba menuntun kita ke air kehidupan. Lihat kita sudah ada di sana, dalam pengertian kelak kita akan di sana. Karena sang anak domba menuntun kita dan memberikan dirinya. Mari saudara kita kuatkan pengenalan ini. Penting untuk kita punya pegangan supaya kita tidak tersesat. Saudara, hal yang pertama yang mau disampaikan kepada kita slide berikut ini, bahwa setiap domba itu dikenalnya dengan baik. Slide berikutnya ya. Setiap domba itu dikenalnya dengan baik. Gembala di tengah-tengah orang-orang Israel, saudara, di mana kemudian dikatakan Tuhanlah gembala yang baik. Kenapa? Dia itu tahu persis. Sang gembala itu menggambarkan tentang kalau domba-dombanya itu ada di mana. Disebutkan saudara nama-nama itu. Kemudian saudara mereka akan datang. Suara gembala itu menjadi suara yang khas. Sehingga kemudian mereka domba-domba itu akan datang. Gembala itu bisa ada di samping sana, ada di sana, ada di sana, saudara. Tetapi suara sang gembalanya itu yang dia punya suara yang khas yang dikenal oleh domba-dombanya. Mereka tidak akan pergi ke sana, tidak akan pergi ke sana, tapi pergi ke sana. Karena apa? Gembala itu menyatakan suaranya, kekhasannya yang dikenal oleh domba-domba itu. Terus saudaraku yang terkasih, Alkitab pada banyak hal menyebutkan tentang bagaimana Dia mengenal kita. Bahkan disampaikan bahwa
jumlah rambut di kepala kita pun itu semuanya dikenalnya, maksudnya terhitung. Jelas Tuhan itu tahu ketika Petrus dengan segala kegundahannya, Thomas, dia tahu itu peristiwanya. Dan itu artinya setiap orang yang sedang mengalami apapun itu, dia tahu persis di mana kita. Dan dikatakan Allah kita, Gembala yang baik itu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kita. Tepat pada waktunya. Kita membutuhkan apa, dia memberikan pertolongannya kepada kita. Dan ada banyak pengalaman yang sungguh sangat unik sebenarnya yang pernah saya alami. Ketika kami membutuhkan untuk menolong, ini anggota jemaat yang kemasukan kuasa gelap. Saya bingung karena sudah berdoa kemarin, artinya 2 hari yang lalu, terus kemarin artinya sehari yang lalu, kami tidak bisa menolong seperti apa. Anaknya ini anak kecil, umur sekitar 2 tahunan, belum pandai bicara. Kami berdoa sama istri, kami datang ke tempat itu hari yang kedua. Ternyata kemudian kita melihat bahwa anak ini tuh bisa bicara karena kuasa gelap itu gitu. Ikut. Loh, belum bisa bicara ikut. Itu masuk ke ruang kamar satunya. Yang kalau saya masuk ke situ tuh rasanya energinya itu beda gitu. Ada sesuatu memang di situ gitu, Bapak. Nah, besoknya kami datang lagi. Kami bingung karena ketika kami doa, rohnya itu pindah ke bapaknya. Rohnya pindah ke bapaknya dan bapaknya itu kayak diserang oleh 3 roh. Dia berkatakan, "Pak, aduh saya sakit, tubuhnya sakit." Mana kayak didesak-desak di 3 tempat. Ketika kita doa terus dan doa, bingungnya itu karena kita semakin suara kita keras minta tolong Tuhan, iblisnya itu semakin kayak kuat menggedor tubuh si bapak ini. Terus akhirnya hikmat Tuhan menolong kita secara untuk udah tidak perlu keras-keras berdoa, tidak usah banyak berkata-kata, tenang, diam. Dan sebelum diam itu saya bicara sama si bapak ini, udah kita tenang, kamu sakit tapi kamu coba tenang. Satu yang kita minta dan habis itu kita diam, Tuhan tolong. Kita diam Bapak Ibu. Baru beberapa detik roh itu sudah keluar. Pak, saya sudah gak sakit lagi. Justru ketika kita diam itu, saya juga belajar sesuatu di situ. Kita mungkin tadi terlalu memaksa Tuhan barangkali. Kita kurang berserah secara penuh. Tapi ketika tolong Tuhan dan kita diam, di situ pada waktu itu saudara, di tengah kebingungan kita, Tuhan memberikan pertolongannya yang mau dikatakan tepat pada waktunya. Ada banyak peristiwa dalam hidup Bapak Ibu. Kami pernah juga ketika minggu depan itu ada pemberkatan nikah. Ini warta yang kedua hari ini. Sabtu itu ada gempa bumi Bapak Ibu. Gempa bumi Jogja tahun 2003 atau 2006 saya lupa. Itu datang anak-anak dari Jogja karena nginep di pastori di gereja di GKI Jalan Pahlawan Magelang. Jogja Magelang tuh 45 kilo. Gempa kan kuat di Jogja. Kos-kos pada rusak. Mereka datang salah satunya ke Magelang karena temannya itu anak dari gereja kami. Mereka lalu kemudian memberitahukan, Pak, yang di warta jemaat itu teman kami. Dan teman kami ini sudah menikah. Yang laki ini sebenarnya sudah punya istri begitu. Ini titipan, pernikahan titipan. Lalu kemudian kita tanya,
hari Rabu mereka supaya datang ke gereja, lalu kemudian kita memberikan ini ada kasetnya, ini ada buktinya, dan ini dari teman-teman kamu sudah pernah menikah, ini betul enggak? Kami khawatir kalau perempuannya tahu dan itu berarti merencanakan sesuatu, ternyata perempuannya enggak tahu, laki-lakinya yang berbohong, dan akhirnya pernikahannya dibatalkan. Paham ya Bapak Ibu ya? Dia tahu setiap hal apa yang sedang terjadi, dan Tuhan pakai peristiwa gempa itu untuk menolong kami yang tidak tahu bahwa yang laki-laki sebenarnya sudah punya istri, sudah menikah di Jakarta. Memang pisahan begitu. Nah saudara, ini luar biasa. Setiap domba dikenalnya dengan baik. Gereja bisa punya kekurangan, kelemahan seperti itu ya, karena kita tidak tahu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Bapak Ibu. Karena itu mari kita bersama-sama di dalam setiap hal yang sedang kita alami, gembala yang baik itu selalu hadir. Iya, dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi saudara, pada hari ini dia yang mengenal kita. Mari kita bisa lihat dalam slide yang berikutnya ini. Yang diharapkan saudara-saudara bahwa itu ada ketersalingan hubungan gembala dan domba. Slide berikutnya. Ketersalingan ini maksudnya apa? Gembala itu dalam firman Tuhan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Sudahkah kita mendengarkan suara Tuhan? Dan aku itu mengenal mereka, dan mereka itu mengikut aku. Saudara, kuasa Tuhan luar biasa. Dia sudah memberikan cintanya yang begitu mulia, yang membuat kita yang mati menjadi hidup dengan mengorbankan dirinya. Apa kurangnya Tuhan di dalam hidup kita? Tuhan itu kasihnya sempurna. Karena itu saudara-saudara, domba-domba itu jelas mengalami kehangatan cinta. Dan Daud tadi mengungkapkan apa? Bahwa dia tidak pernah kekurangan. Bahkan dituntunnya, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Karena apa? Dia mengenal persis cinta dan kehangatan cinta gembala, yaitu Tuhan. Dan dia mengikut Tuhan itu kemanapun pergi. Saudaraku yang terkasih, mari sekali lagi di dalam slide berikutnya, silakan. Tuhan mengenal pribadi kita. Tapi apakah kita sudah mengenal dengan baik Tuhan di dalam hidup kita? Banyak orang barangkali seperti orang Yahudi. Aku sudah berbicara kepada kamu. Siapa aku ini? Bacaan tadi mengatakan, mereka itu menjawab, loh kamu itu siapa? Coba disampaikan. Loh aku sudah berbicara terus menerus. Aku ini Mesias. Tapi engkau tidak percaya. Hari ini saudara paling tidak mau mengatakan firman Tuhan kepada kita. Kalau kita adanya terus gelisah, ragu-ragu, seringkali pilih jalan lain, bukan setia sabar menunggu waktu Tuhan, yaitu menjalankan kebenaran, menjalankan tetap berusaha untuk mengasihi, itu jalan Tuhan. Tapi saudara-saudara, barangkali ini teguran untuk kita semuanya. Ketika kita menjadi ragu dan memilih jalan lain, jalan yang tidak Tuhan kehendaki, mendendam, membiarkan orang jatuh dalam kesalahan, membiarkan orang yang sedang menjerit dan kita tidak mau mendengar masalah-masalah hidupnya. Yang kita dengar ini siapa, Bapak Ibu? Mari kita percaya Dia sudah menolong dan menyelamatkan kita. Tapi pertanyaannya saudara, kalau Tuhan mengenal pribadi kita dan kita senang dan kita merasa dilindunginya karena Dia mengenal setiap kita. Minggu yang lalu Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan tentang Petrus ya. Gembalakanlah domba-dombaku, kan begitu kan? Siapa gembala-gembala itu? Itu kita semuanya sebenarnya. Tapi inilah pertanyaannya, kalau dikenal lalu kemudian ditolongnya, apakah kita ini saudara-saudara orang yang juga saling mengenal satu dengan yang lain? Dan mengenal di sini adalah lebih daripada tahu. Mengenal itu
Dia dari dalam kedalaman hatinya kita tahu. Saudara, kalau kita mengenal ya satu orang dengan yang lain, dan itu bukan sekedar tahu, tapi bagaimana pribadinya dan keadaannya. Kalau dia mengeluh satu kalimat, kita tahu enggak bahwa oh dia sedang punya persoalan. Dan orang yang sungguh bisa mengenalnya, dan karena cinta dari Tuhan tadi saudara-saudara yang ada pada kita, maka kita akan segera melakukan apa yang menjadi kebutuhannya. Saudara, inilah yang mau disampaikan kepada kita, mendengar suaranya. Tuhan itu saudara-saudara berbicara kepada kita, dan kemudian kita mengikutinya, artinya kita berbuat sesuatu untuk orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Cuma masalahnya bahwa ada satu hal yang seringkali menghalangi kita untuk kita berkarya, yaitu paling sulit itu mengalahkan kepentingan diri sendiri. Bukankah begitu yang terjadi ketika kita tidak peduli? Siapa yang dipedulikan? Ya karena kita sedang mempedulikan diri kita sendiri saja. Hari ini Tuhan mengajarkan, kenapa Tuhan mengatakan aku mengenalnya dan mereka mengikutiku. Tapi sekarang ketika dikatakan Tuhan mengenal kita semuanya, apa kita juga meneladani Dia? Saudara-saudara, saya tidak tahu bagaimana penggembalaan di tempat ini. Artinya apakah ini jumlah yang saya hitung tadi sekitar 50-60 ya yang datang. Tapi dengan jumlah sekian apa kita saling kenal nama-nama? Sangat mungkin saling kenal ya. Kita tahu. Tetapi mari kita tingkatkan sampai kita mengerti pergumulannya. Sampai kita tahu sama-sama bahwa kita punya kadang-kadang persoalan. Dan mari kita bersama-sama untuk kuatkan kepekaan kita untuk mengetahui masalah-masalah kehidupan yang ada pada setiap anggota jemaat di tempat ini. Karena gembala kita itu sebenarnya menuntun kita juga melalui orang-orang di sekeliling kita ini. Jadi saudara jangan sungkan mestinya ya, kalau ada masalah kehidupan apa, untuk kita belajar mengasah kepekaan cinta kita juga satu kepada yang lain. Tidak akan terjadi apa-apa kalau kita diam, kalau kita tidak mengungkapkan pengertian kita, perasaan kita tentang orang-orang yang Tuhan cinta. Semua Tuhan cinta, tapi melalui kita lebih di sana berbuat sesuatu karena kita mengenal Dia dan menyelamatkannya. Saudaraku yang terkasih, slide berikutnya ini tentang penyertaan dan pemeliharaan Allah. Hari ini diingatkan untuk saudara-saudara dan saya. Mazmur 23 sekali lagi mengatakan, sampai si domba itu mengatakan, aku takkan menjadi kekurangan karena gembala yang baik. Kitab Wahyu menyatakan tentang domba-domba itu dituntunnya ke air kehidupan. Ini penyertaan dan pemeliharaan Tuhan untuk saudara dan saya. Sehingga saudara pada hari ini kita sering mendapatkan sesuatu berita di slide berikutnya silakan. Bahwa apapun juga menimpa kita, Sang Gembala itu senantiasa menjaga kita. Dan kita melihat sekali lagi hari ini, siapa itu kok berjubah putih, kok ada di sana memuji dan memuliakan Tuhan? Siapa mereka? Kita semikian saudara, beratnya kehidupan yang kita jalani, tidak akan pernah kita tersesat kalau kita tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya itu bahkan tidak akan diambil oleh siapapun, baik maut maupun hidup, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Dan orang-orang jubah putih itu yang bertahan sampai akhir, sehingga tidak perlu lagi ada air mata, tidak ada lagi di sana kelaparan, tidak ada lagi kehausan. Orang-orang ini memang pernah mengalami kesusahan, tapi sudah dituntun oleh Sang Anak Domba Allah. Bagian yang terakhir saudara-saudara, menegaskan untuk kita, slide berikutnya silakan. Tuhan memanggil kita pada hari ini.
Kalau Allah sudah memberikan nyawanya untuk kita, itulah tuntunan yang penuh cinta. Itulah dia memberikan dirinya seutuhnya demi kita. Tuhan mengajak kita untuk jangan ragu-ragu. Dan kita hari ini belajar dari peristiwa yang ada di Kisah Para Rasul. Ini menginspirasi saudara dan saya. Peristiwa siapa? Peristiwa Dorcas. Peristiwa Tabita yang dalam bahasa Yunaninya sama dengan nama Dorcas. Saudara, di situ Dorcas yang sakit itu lalu mati. Lalu ada perasaan apa yang muncul, saudara? Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan perasaan Tabita sebelumnya. Perasaan keluarganya tidak disebutkan. Tetapi saudara, pada hari itu mereka tahu ada Rasul Petrus yang ada di dekat sana, di dekat Yope. Lalu kemudian disampaikan, datanglah kemari, datanglah ke tempat kami. Karena ini inspirasi untuk kita. Dikatakan bahwa Petrus langsung bergegas. Artinya dia langsung menanggapi peristiwa itu, tidak menunda-nunda. Lalu dia datang ke sana dan kemudian berdoa. Saudara, ini cinta, ini mendengar suara domba. Dan karena Allah tahu domba-dombanya, maka melalui Petruslah saudara kemudian gembala agung Tuhan itu mengutusnya. Dan apa yang terjadi kita tidak pernah bayangkan, tetapi bahwa ternyata Tabita itu menjadi hidup kembali. Saudara, mari kita teruskan panggilan ini untuk kita semua. Sebenarnya yang dimaksudkan suara itu didengar. Siapa yang didengar itu Tuhan. Siapa itu juga yang sedang punya masalah dan dia mengenal domba-dombanya, itu melalui jemaat maksudnya. Suarakan ada masalah apa dalam kehidupan ini. Saya yakin Bapak Ibu ya, para penatua di sini kan juga menyatakan bahwa dia adalah gembala bagi domba-domba. Kita semua juga supaya saling menggembala. Dan disitulah kita akan bersama-sama membawa berkat Allah yang tidak pernah kita tahu. Apa itu? Seperti Petrus juga gak tahu seperti apa. Tapi yang terjadi luar biasa. Jika Tuhan mau, maka berkat yang luar biasa itu bisa kita lihat bahwa Allah tidak pernah terlambat. Allah selalu memberikan yang terbaik. Berkatnya itu bisa beda-beda Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mengizinkan seorang yang mati bisa hidup kembali. Artinya apa? Tidak ada persoalan yang tidak bisa diatasi oleh Tuhan. Tapi tidak harus bahwa tentu sama seperti peristiwa ini. Peristiwa yang jarang sekali terjadi. Tetapi jika Tuhan mau, ketika Gembala Agung itu memberikan pertolongannya karena dia mendengar suara Tuhan dan percaya kepada Tuhan, sehingga Petrus berdoa. Petrus mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, berdoa kepada Allah Bapa. Dan domba-dombanya ini mendapatkan penggembalaan yang terbaik, yang terindah. Karena apa? Karena cinta. Dan cinta itu dibuktikan dengan menanggapi dengan peka, tidak menunda untuk memberikan pertolongan, karena Tuhan di situ mengutus gembala-gembalanya. Melaluinya Tuhan menyapa domba-dombanya dan memberkatinya, menuntunnya. Allah senantiasa menuntun setiap kita dengan caranya. Dan yang berikutnya, slide berikutnya, mari kita jadikan kehidupan ini untuk bisa mengingat nama-nama setiap orang. Kita mengenal satu dengan yang lain. Biarlah kita boleh menuntun mereka agar apa saudara? Tidak tersesat. Saya mendapat pesan dari teman rekan pendeta Bapak Ibu di Bandung. Coba sampaikan ini ke jemaat, dan ini yang saya tulis di bawahnya. Kalau kita mendengar ada judi online ini, itu bukan di luar gereja, tapi juga banyak anggota jemaat terlibat di dalam judi online ini karena mungkin menjanjikan ini dan itu dan sebagainya.
Tapi mau disampaikan ini di titik yang mengkhawatirkan. Banyak keluarga menjadi korban, anak istri barangkali menjadi korban, dan banyak yang mau bunuh diri karena kalah judi online. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini, tapi judul ini sudah begitu merebak, cepat sekali merebak kemana-mana. Dia diam-diam tapi merusak, karena orang biasanya tidak terang-terangan, tapi terus terlibat, terjebak di dalam judi online karena harapannya, mimpinya ingin mengatasi masalah kehidupan, tapi akhirnya bisa habis-habisan dan seterusnya. Karena perputaran uangnya sekarang ini dituliskan 1 kuadriliun. Kuadriliun itu berapa Bapak Ibu? 1.000 miliar. 1.000 triliun, maaf. 1.000 triliun. Luar biasa. 1 triliun itu 1.000 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. 1 juta itu 1.000 ribu. Kan begitu kan? Itu luar biasa sekali. Mari, ini godaan, ya. Orang bisa dari mana tempat bisa ikut judi online. Tapi itulah suara judi online itu, maksudnya begitu merebak, begitu menarik. Suaranya apa? Ayo ikut, nanti kamu bisa ini. Itu yang lebih didengarkan. Tapi hari ini saudara-saudara, kita diingatkan Tuhan untuk Dia adalah Allah yang setia. Dia Tuhan yang senantiasa menuntun kita seperti pada hari ini. Supaya hal-hal yang kita mudah mendengar suara lain itu boleh berhenti. Dan kenali dengan baik Tuhanmu. Dia gembala yang memberikan nyawanya untuk kita. Apakah kasihnya kurang? Tidak, itu total untuk kita semua. Mari kita atasi masalah kehidupan ini. Bila memang ada hal-hal yang sedang kita tersesat, berteriaklah, sampaikan saudara-saudara, supaya kita tidak terjerumus makin dalam. Sampaikan, ungkapkan isi hati kita. Tuhan akan memberitahukan nanti melalui mungkin kerabat saudara-saudara. Kalau kita sulit barangkali untuk lalu menyuarakan sendiri, yakinlah bahwa Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menuntun kita. Karena tuntunan Tuhan itu senantiasa, tidak pernah berhenti. Saya yakin kita semua Bapak Ibu siap ya untuk saling menolong ya. Siap ya kita untuk saling membangun kehidupan kembali. Siap kiranya kita semua untuk saling bisa mendengarkan satu dengan yang lain. Mari kita jangan sampai terjebak dalam kesibukan diri. Dan kita hanya peduli kepada kepentingan diri. Tuhan mau supaya kita mencintai sesama manusia seperti kita mencintai diri sendiri. Mari slide yang terakhir. Suara Tuhan melalui siapa? Suara Tuhan itu ada ketika ada kebutuhan di tengah keluarga, ada kebutuhan pribadi-pribadi. Suara Tuhan itu akan menjawabnya saudara nantinya ketika ada jeritan hati. Dan mari kita segera datang. Seperti juga Petrus tadi, segeralah datang ke tempat kami. Demikian kita menjadi orang-orang yang cepat tanggap, melanjutkan pengembalaan Tuhan bagi setiap orang. Yaitu melalui siapa? Melalui teman dekatnya, melalui jemaat, melalui para penatua, pendeta, calon pendeta. Kita semuanya supaya mengikut Tuhan, karena kita percaya dan mengenal Dia sebagai Mesias. Mari saatnya sekarang kita untuk merespon supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang berdampak, kehidupan kita bersama, kehidupan yang semarak, kehidupan yang hangat dengan cinta, kehidupan yang menghidupi, kehidupan yang sedang terpuruk, yang sedang mengalami persoalan kehidupan saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh kita selesai.
Marilah bersama dengan gereja ekumenis sambil mengulang janji baptis kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari saudara kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, berkatilah di dalam setiap pergumulan jemaat-Mu ini membutuhkan Tuhan. Ajar kepada kami Tuhan untuk bertumbuh dalam percaya kami. Dan tetapi tentu saja dengan kesediaan untuk mengenal Tuhan. Siapakah Tuhan bagi hidup kami? Kiranya ya Tuhan kami semakin jelas boleh menyaksikan Engkau adalah Mesias, Juru Selamat bagi kehidupan setiap kami. Hari ini Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara sekalian yang seringkali goyah di dalam mengalami masalah hidupnya. Biarlah makin diteguhkan, boleh menjadi seorang yang kuat di dalam iman untuk hanya mendengarkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan saja. Kami serahkan ya Bapa di dalam diri saudara kami yang saat ini mungkin sedang mengatasi masalah sakit penyakit, yang mungkin sudah terbaring lama. Mungkin muncul juga perasaan bosan. Kuatkan dan teguhkan iman saudara kami ini. Tuhan tolong mereka. Tuhan yang akan menyertai di dalam setiap perjuangan. Juga bagi mereka ya Tuhan yang punya persoalan dengan persoalan ekonomi. Barangkali ada yang sampai terlilit hutang. Barangkali juga sedang dalam kondisi yang begitu berat. Kami menyerahkan kepadamu. Dan bagi siapapun yang sedang berbeban berat, kiranya ya Tuhan, mereka boleh terbuka menyampaikan isi hati kepada Tuhan. Dan biarlah yang mendengarnya boleh menyampaikannya dengan kasih untuk menolongnya, untuk membangkitkan kembali semangatnya. Biarlah gereja Tuhan di tempat ini dimampukan untuk boleh mengikuti Kristus, menyatakan kasih, membawa kehangatan di tengah kedinginan, membawa cinta Tuhan di tengah hausnya akan persaudaraan, pertolongan, bantuan, perhatian. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul karena soal pekerjaan atau pasangan hidup, atau bergumul karena mendambakan keturunan. Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mereka sungguh percaya kepada Tuhan, percaya juga apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagi sebagian orang mungkin salah satunya adalah berdamai dengan keadaannya. Kuatkan supaya bisa dan mampu berdamai dengan setiap keadaannya. Ke depan tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi.
namun tetap kuat di dalam mempercayakan bahwa masa depan itu milik Tuhan. Tuhan yang akan menyertai. Demikian Tuhan untuk mereka yang sedang berduka cita. Secara khusus kami berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Ibu Melfrida, di mana orang tuanya baru saja berpulang di Sumatera. Tuhan yang memberkati, memberikan segala apa yang diperlukan keluarga ini. Dan kami menyerahkan agar Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penghiburan bagi yang ditinggalkan. Kami serahkan ya Bapa, untuk saudara-saudara yang harus datang di Sumatera, di tempat di mana almarhum orang tua dari Ibu Melfrida Simbolon sekarang ini disemayamkan. Tuhan memberkati untuk sampai nanti kepada pemakamannya. Bapak, kami serahkan untuk jemaat ini di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Berkati setiap program jemaat dalam kesaksian, pelayanan maupun persekutuan. Tuhan pimpin dari anak, remaja, pemuda, dewasa, dan lanjut usia. Kami boleh menjadi gereja keluarga, gereja yang diberkati oleh Tuhan, karena kami adalah domba-domba Allah yang Tuhan cinta, dan kami terus belajar mengembangkan cinta dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami serahkan jemaat ini boleh terus menjadi saluran berkat bagi warga sekitar juga. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera. Kami juga mendoakan ya Tuhan untuk kebutuhan calon pendeta di jemaat ini. Kiranya Tuhan akan menghadirkan sosok yang terpanggil di tempat ini, yang melayani dengan segenap hati. Seorang yang kelak akan menjadi pendeta jemaat di tempat ini. Engkau Tuhan adalah pemilik gereja, Engkau kepala gereja. Kami mau Tuhan tuntun untuk kami pada waktunya boleh menerima dengan baik. Seorang yang tentu saja tidak sempurna, seorang yang memiliki hati untuk melayani Tuhan bersama dengan jemaat Tuhan ini. Tuhan yang akan memproses semuanya, kiranya akan berjalan dengan baik ke depan. Terpujilah namamu Bapa. Berkat Tuhan menyertai para pelayan hamba-hambamu di tempat ini, para penatua bersama dengan keluarga, aktivis, pengurus komisi atau badan pelayanan. Tuhan bahkan memberkati kami semua bersama dengan simpatisan jemaat. Tuhan pimpin dan arahkan kami semua untuk melakukan apa yang terbaik di tengah kesempatan hidup yang masih ada. Anak-anak kami dalam studi, mereka yang tinggal di luar kota, Tuhan akan menyertai mereka satu persatu. Anak-anak kami, Tuhan yang akan peliharakan, lindungi mereka. Kami rindu mereka menjadi anak Tuhan yang setia. Tuhan yang akan memberkati dalam seluruh perjuangannya. Kiranya ya Bapa, Kau yang akan memberkati kami dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan. Seminggu ke depan kami terus akan berjuang, melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami terus boleh bersama dengan Tuhan, Gembala yang baik. Terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita menyatakan syukur sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan dalam Efesus 1 ayat 11 sampai 12 yang berkata, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan namanya.
Sambil kantong persembahan diedarkan, kita muji Tuhan dari lihatlah cerahnya fajar pagi. Lihatlah cerah fajar pagi, harapan mereka di Yerusalem. Kuburnya kosong, kini terang, malaikat berseru, Dia telah bangkit. Rencana agungnya menebus pendosa di salib inang. Menat dalam Kristus, sebab Yesus telah bangkit dari Maria bertanya, di mana Dia berdiri? Kau melihat kubur yang kosong. Suara Yesus pun namanya bebenah, rohnya telah hidup lagi. Suara yang membawa sejahtera pun bagi kita. Dan terus bergema, sebab Yesus telah bangkit dari maut. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan atas tuntunan Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga melalui tuntunan Tuhan itu kami boleh bekerja, kami boleh melakukan aktivitas kami. Saat ini Tuhan, kami membawa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya apa yang kami bawa boleh dipergunakan untuk mendukung pelayanan Tuhan di gereja GKI Pamanukan ini. Kami juga berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha, pekerjaan yang kami lakukan, sehingga pada waktu yang akan datang kami boleh lebih dan lebih lagi mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia. Surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita nyanyikan Tuhan ku. Engkau beri hidanganku di muka lawanku.
Kristus sudah bangkit. Benar, Kristus sudah bangkit. Haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selalu. Saat ini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.